Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, untuk ketua kelasnya silakan memulai penganjali dulu. Ya. Panganjali. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Baik. Nah, untuk ketua kelas, siapa yang nggak sekolah temennya? Semua hadir, Bu. Bagus, semua hadir rajin-rajin ya anak-anak sekarang sekolah, semangat-semangat. Baik, untuk hari ini materi yang akan kita pelajari itu tentang bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak tahu nggak bagian-bagian tumbuhan itu apa aja? Tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Nggak tahu ya. Belum tahu, Bu. Ibu punya video. Nanti anak-anak pelajari bagian-bagian tumbuhannya itu dari videonya. Tonton dan simak videonya baik-baik ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu share screen dulu ya. Izin, Ibu. Ya, gimana Kening? Videonya belum terdengar, Ibu. Belum terdengar ya? Ya, coba diulang ya. Contoh gambar Fase A, kelas 2 SD, tema 2 dengan subtema kebunku, dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu dari klasifikasi makhluk hidup. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan dan untuk proses fotosintesis. Contoh gambar tumbuhan yang mudah ditemukan di sekitar rumah. Yang pertama ada pohon mangga, yang kedua ada pohon jepun Jepang, yang ketiga ada pohon sandat. Jadi selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang pertama itu ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur dalam tanah atau media tanam lainnya. Jadi akar tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada akar tunggang dan yang kedua ada akar serabut. Nah, jadi fungsi akar ini pada tanaman itu yang pertama menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Yang kedua, sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan wortel. Dan yang terakhir, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan atau respirasi, seperti pada tumbuhan bakau. Nah, bagian tumbuhan yang kedua ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan penting. Daun berwarna hijau terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Jadi, daun ini memiliki fungsi bagi tumbuhan. Yang pertama, tempat terjadinya fotosintesis.
Yang kedua, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan. Dan yang terakhir, daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, bagian tumbuhan yang ketiga ada batang. Batang pada tanaman adalah tempat tumbuhnya ranting. Jadi, batang ini memiliki fungsi yang pertama sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, penyongkong bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. Dan yang terakhir ada beberapa jenis batang tanaman memiliki kambium. Jadi kambium ini dalam batang juga berperan dalam proses pertumbuhan tanaman. Bagian tumbuh selanjutnya ada bunga. Tidak semua jenis tumbuhan memiliki bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bunga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memberikan daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Jadi, bunga memiliki fungsi yang pertama tempat terjadinya penyerbukan, yang kedua sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, yang ketiga sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina, yang keempat sebagai penghasil biji, dan yang terakhir penghiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir ada buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dapat dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lainnya. Fungsi buah yang pertama untuk melindungi biji, yang kedua membantu dalam penyebaran biji-bijian, yang ketiga sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan, dan yang terakhir sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, itulah bagian-bagian tumbuhan yang dapat kita pelajari. Nah, bagian tumbuhan yang terakhir ada buah. Nah, jadi sekian video yang sudah Ibu tampilkan. Apakah anak-anak sudah menyimaknya dengan baik? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Apakah materinya cukup mudah dipahami? Cukup mudah, Sangat Ibu. mudah, Ibu. Nah, jadi untuk sekarang Ibu mau tes kalian, apakah kalian benar-benar menyimak videonya atau tidak? Siap? Oke, Siap, yang Bu. pertama, pertanyaannya, bagian tumbuhan apa yang proses penyerbukan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, coba dia. Jawabannya bunga, Ibu. Betul. Soal selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan? Saya, Ibu. Ya, silakan Kening. Bagian tumbuhan itu ada akar, daun, batang, buah, dan bunga ya, Bu. Pinter, berarti sudah menyimak dengan baik ya tadi videonya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Mita. Coba sebutin bagian-bagian tumbuhan dari pohon standar. Ada akar, daun, batang, dan bunga, Ibu. Betul. Wih, pinter-pinter sekali ya murid-murid sekarang. Nah, untuk Fitri, coba sebutin berapa jenis akar. Ada Fitri, dua, Bu. apa Dua. aja? Akar tunggal sama serabut ya, Bu ya? Pinter. Nah, untuk Wahyu, terakhir.
Bisa nggak jawab kenapa pohon sandat itu tidak berbuah? Izin jawab, Bu. Ya, silakan Wahyu. Kalau menurut Wahyu itu dia nggak berbuah karena dia itu berbunga, Bu. Karena dia berbunga, ya. Tuh udah pintar ya, murid-murid sekarang sudah bisa memahami video yang sudah Ibu berikan. Nah, materinya juga sudah sangat bisa dipahami. Untuk selanjutnya, Ibu akan membentuk 3 kelompok untuk murid-murid memahami bagian-bagian tumbuhan yang ada sekitar rumah kalian masing-masing. Oke, untuk kelompok pertama, itu ada Wahyu sama Kening. Kelompok kedua, itu ada Fitri sama Mita. Dan untuk dia itu sendiri ya, untuk mengamati bagian-bagian tumbuhan yang ada di rumah sekitar. Apakah bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Ibu. Ibu buat di mana, Ibu? Nanti buat di buku catatan ya. Iya, Ibu. Kapan Ada yang dikumpul, Bu? Tugasnya, Bu? Oke, untuk tugasnya itu minggu depan kita kumpul dan kita bahas sama-sama bagian-bagian tumbuhan apa saja yang kalian amati di rumah masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa. Ada yang bertanya lagi? Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Tidak, Ibu. Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ingat untuk tugasnya kita bahas minggu depan sama-sama dan kelompoknya. Jangan sampai ada yang kerja sendirian kecuali dia karena temannya kurang lagi satu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi, 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 Om, Bu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.